Kita itu memang seorang pemancing. Ingat enggak? Kira-kira 6-7 tahun yang lalu kita pernah memancing di Jakarta. Ya. Yang di objek wisata yang besar itu. Oke. Ya. Hanya dengan kekuatan kurcil-kurcil ini ya kita harus menghadapi para direksi. Ingat enggak? Nah, memang pemancing itu diperlukan ya. Di segala bidang itu memang harus ada pemancing. Seperti apa? Kerusuhan tuh ya harus ada pemancing. Ya. Cemburu-cemburuan ya harus ada pemancing. Kalau enggak ada pemancing itu rasanya mie godok kurang bawang goreng. Ya. Bawang goreng itu juga bisa dijadikan pemancing. Ya. Ada suatu cerita teman saya ini ya belajar ke luar negeri. Kebiasaan ada di Jogja. Sama ibunya segala makanan itu dikasih bawang goreng sampai dia menulis artikel di suatu majalah terkenal di Jakarta, dunia hampa tanpa bawang goreng. Sepele bawang goreng itu, tapi cara memperlakukan bawang goreng itu juga unik. Ada salah satu soto yang ada di daerah Taman Sari, ya saya sebutkan Mbok Cip. Itu dia spesialisnya bawang gorengnya itu gosong. Coba bayangkan, kalau bawang goreng gosong mesti pahit toh. Tapi kalau dicampur di soto, waduh memberikan tes tersendiri. Begitu kita seruput, kuah kaldunya istimewa. Ya, bawang gorengnya nyangkut di gigi, pahit-pahit enak. Itu pemancing. Belum lagi yang akhir-akhir ini, ya, baru minggu-minggu yang lalu, pemancing politik. Wah, ayo. Rodok berat itu. Abot Tapi memang politik itu ya namanya politik kok ya. Butuh pancingan untuk menguji. Itu loh, apa kailnya ini bisa diterima. Atau umpannya harus diterima enggak. Itu harus pemancing. Nah, malam ini? Oke. Kita menjadi seorang pemancing? Oke, tempo hari kan kita sudah bicara olahraga klasik sepak bola. Malam ini kita bicara olahraga yang lebih klasik, yaitu mancing. Wah, kan ini mumpung banyak konco saja. Dan ini ada pemancing dari jauh ini. Wah, tamu kita dari jauh. Dari jauh. Waduh. Nanti kita bisa bertanya-tanya bagaimana pengalamannya. Siap. Karena ini olahraga klasik, mari kita sama-sama berjalan ke masa lalu, bercerita mancing. Sakjane mbiyen ngopo ya. Kalau untuk memancing secara sesungguhnya, saya punya cerita yang unik. Ini mancing tenan ya? Mancing tenan ini ya. Mancing itu biasanya dilakukan di malam hari. Ya. Bagi yang profesional loh ya, bukan yang hanya mancing di kolam, seperti berburu di kebun binatang, bukan begitu. Ini mancing yang sesungguhnya. Biasanya mereka mempersiapkan diri itu sudah dari jam 3 sore. Sudah janjian, engko mancing ulon yo. Nah, kalau bilang begitu sudah tahu. Nah, terus nanti seseorang ini akan menyiapkan umpannya. Umpannya macam-macam, tinggal kita mau mancing apa sekarang ya toh. Ada mancing nanti pelus atau yang dimaksud sidat. Ya, ada yang memancing lele atau kuto, ikan gabus itu masih banyak di daerah-daerah selatan kota Jogja ini, di aliran sungai masih banyak ikan-ikan seperti itu. Kalau umpan sudah disiapkan ya, dan stylenya mesti begitu, bawa jas hujan, pakai sepatu boot, ya loh, mesti begitu pemancing. Ya terus kayak kalungan tas gitu, tas pinggang ya. Nah itu mesti ada piranti-piranti dan lain-lain. Tas pinggang ini ngene. Lah piye? Lah tas pinggang ngene. Anek ngene iki tas sawet tangkong. Wah, ini salah so iki. Itu udah siap ya. Mereka boncengan dan mesti motor iki perotolan. Ya toh? Nek orang merek iki Honda Astrea. Ya toh, betul toh? Kalau ndak itu ya Yamaha. Nek mesti perotolan. Plat nomornya wis lamut-lamut. Ya, bayar pajak ora ndak? Loh, bener ya? Bener itu. Itu loh. Ndak tahu kok bisa packagingnya seperti itu tuh saya ndak tahu gitu loh. Mesti tak amatinya begitu. Berdua atau berkelompok bertiga, tapi paling banyak itu pasti nanti bertiga berempat ya. Ndak pernah mancing itu banyak-banyak ya.
Kemudian dia sudah menentukan di mana dia akan mancing ini. Nah, habis sisa jam-jam 7 gitu dia berangkat. Boleh pamit karo ngomah kepiye saya juga ndak ngerti. Kok oleh kok kepiye? Ya saya ndak ngerti. Itu. Kalau sudah ditentukan tempatnya, langsung motornya disetandarke, ya, digulung mantolnya untuk duduk, pancingnya disiapin, umpan dipasang, diuncalke di sungai, ditaruh pancingnya. Ada yang memang dia khusus memancing itu golek iwak. Ya. Ada yang dia lari dari rumah. Oh, pelarian ya. Pelarian dari rumah karena gelut karo bojone umpamane. Apa duya anake bayar SPP. Apa durung ngangsur motor. Itu sing rada pait-pait ngono lah. Nah, ngomongnya sibuk ngono lho. Sudah, begitu kailnya dilempar, dia pakai jaket, biasanya jaketnya itu ada tutupin das, apa jenenge ya? Ketu, pakai ketu itu ya tidur sudah. Oh. Jadi ndak ngurusi yang pancingannya itu, tidur di jedok gitu, ya. Nanti dia sudah bawa bekal biasanya kopi, ya ditaruh di plastik. Ya kalau lebih canggih lagi, dia bawa termos panas untuk nyeduh kopi atau indomie itu yang rada elit sithik lah. Nah, biasa seperti itu ya. Ada juga yang memang nglakoni ilmu. Karena apa? Dia mencari momen malam. Ya. Gitu loh. Karena apa? Perpindahan antaranya gelap sekali menjadi agak terang di pagi hari. Itu hal-hal yang luar biasa. Wening kalau orang Jawa bilangnya wening. Wingsir bengi. Ya, jadi wis perpindahan antara kehidupan nyata itu kan biasanya hanya sampai jam 12 ya kehidupan nyata itu ya. Orang masih pada bangun, masih ini. Kalau sudah masuk jam 1, jam 2 itu sangat hening. Semuanya itu tidur kok, kecuali di diskotik. Kecuali di diskotik, ya dah. Diskotik nek tutupe jam yak mono ae ora tonjol. Ngarepe mancing. Nah, mancingnya beda. Beda. Tak lanjutin saya ya. Tak lanjutin saya bentar. Jadi lingsir itu apa namanya bergulir gitu loh ya. Itu memang suasananya luar biasa. Wening, apalagi di tepi sungai. Tahu sendiri sungai itu segala pusat peradaban zaman dulu pasti di dekat sungai. Ya, karena itu mata air, transportasi dan lain-lain. Ya banyak strategis lah ya, sungai itu ya. Itu. Nah, itu kalau yang mau ngelakoni ilmu. Ya, dia akan lebih waspada. Dia dilatih untuk lebih peka terhadap perubahan anasir. Ya, anasir iki apa ya bahasa Indonesia iki? Ya kuwi anasir iki ya bahasa Indonesia kuwi. Ya, anasir itu perubahan. Angin, kemudian apa namanya yang bertiup. Itu banyak sekali maknanya. Ada ini yang angin baik, ada yang angin jahat, ada yang memang dibuat anginnya untuk membawa sesuatu menuju orang yang dituju. Banyak hal itu loh. Tapi yang jahat lagi angin duduk. Kalau angin duduk, sudah. Padahal itu angin duduk itu jantung aslinya. Ya, itu nek masalah mancing yang sebenarnya. Mungkin kawan sajen, konco sajen. Ya, ini yang konco sajen apa kuwi? Punya pengalaman mancing. Apa jodoh mancing kerusuhan? Mancing sesungguhnya sih. Oh, mancing sesungguhnya. Ini dua blok ini ya. Satu mancing bukan sesungguhnya. Ya, mancing iwak drengesan. Sing siji mancing iwak tenanan. Yo silakan yo konco sajen pengalamannya ya. Oke, pengalaman ya. Aku mulai kenal mancing itu karena aku lahir besar di Papua sana. Oh, daerah timur ya. Iya. Saya lahir besar di Jayapura. Itu kalau ngomong-ngomong soal mancing, itu kan saya kenalnya itu masih handline. Jadi tanpa walsat. Jadi duncal kayak biasa ya. Kayak gitu. Itu mancing siang yang di laut. Nah, ketika saya pindah ke Jogja sekolah,
Ya. Kemudian saya mulai kenal mancing yang tadi yang dijelaskan itu mancing malam. Nah, saya memang menyukai mancing malam itu karena apa? Suasananya lebih hening, pertama, lebih enak. Ya. Yang kedua tidak panas. Ayo nek malam panas kok. Ayo dagel kuwi, sing guru fisika kowe. Sekarang kalau kita mancing di laut, mancing di sungai, ya kecuali mancing kolam ya. Nek mancing sih ngontang-ngontang. Itu awalnya kenapa saya ingin mancing malam. Terus ikan yang saya cari itu juga saya bilang ikannya ini spesial ya. Yang dikatakan pelus itu kalau yang ukuran besar, kemudian di bawahnya sidat. Wah, kuwi enak tenan dagingnya kuwi. Sidat kuwi top terus. Yang paling kecil gaceng. Gaceng? Ya, apa itu? Wah, kayak krungu. Bahasa Indonesianya apa? Iya, itu gaceng itu bahasa di Jogja. Kalau Indonesianya saya nggak ngerti. Awal cilik. Ilgel. Itu ilnya itu kan bahasa Inggris, jadi dicampur lah. Apa ya? Aku ngertinya jeli kae. Jeli tahan lama kae lho. Amor. Ini utaknya traveling nih. Jeli lek tuku nang Jalan Solo. Ning toko obat Cina kae. Amor nek kuwi jenenge. Itu jadi yang kecil itu namanya gacang, yang tengah-tengah itu sidat, yang paling gede pelus. Ya. Nah ini untuk memancing ini memang tadi itu janjiannya tergantung jarak tempuh. Saya biasanya bener ke daerah Ngulon. Saya kalau mancing itu di daerah Purworejo. Ya betul, ya betul. Di Turuk, kecamatannya itu di Turuk, di Semambir, di Pucuk Purworejo. Ya. Nah itu umpan yang saya gunakan kalau misalnya mau kalau gacang saya enggak terlalu kecil belum dimakan. Sidat itu biasanya saya pakainya untol. Untol itu cacing hitam. Kalau kiranya nih gacang itu ukurannya seberapa kan ini yang otak traveling kan rada bingung spiro ya toh. Gacang itu ukurannya di bawah pensil Mas. Oh cilik, aku cilik. Sentinane berarti kira-kiranya piro ya? Sentinane? Iya 10 cm. 10 cm. Kudu pancing ya? Nggak bisa dipancing kalau aku dicekel kuwi. Gaceng ya. Gaceng deh otaknya traveling deh. Ini umpannya apa ini yang manjur ini? Sebenarnya kalau sidat itu semuanya menurut katanya bau yang amis-amis dan lain-lain gitu ya. Pengalaman saya perjalanan itu yang amis-amis ya biasanya yang dia sukai tergantung ukurannya. Kalau sidat ini ini biasanya lho mosok mancing milih ukuran ya ora iso to Dul. Mancing kan didaleno sing nyaplo sapa. Aneh iki mancing milih ukuran. Bisa. Nanti tak kasih umpan yang istimewa. Bisa milih apapun. Apa ngerti lah? ATM. Umpane. Lho bebas. Mau ke pasar atau digake mbok-mboke bebas. Ya toh? Aku tukok sing mateng. Nah ini mancing kok ya lah. Mancing kok milih ukuran. Tapi ini betul ya. Jadi memang kalau khusus sidat itu sepanjang pengalaman saya beserta teman-teman kita memang bisa milih ukuran. Ukurannya begini. Tergantung mata pailnya. Ya. Ketika kalau aku tak boleh ada jadi sidat kalau bahasa Jawanya di sini lumbon. Lumbon. Nah, itu kita pakai paling ukuran 67 lah gitu. Tapi nek nglumboni beda meneh ya. Beda meneh. Beda kan nek nglumboni kan ya. Nglumboni tlimblo. Nglumboni itu kan anu. Itu dia. Kalau nek bahasa Banyumasan sana nglumboni itu kan itu loh. Di Cilacap nglumboni ini ngapusi jare. Nah iya, menggerayangi. Itu. Nah, kalau pelus ini biasanya saya pakai percil atau anak kata saya pakai itu. Tapi ada juga yang tadi ada usus, ada usus atau udang busuk ya. Sudah cuman yang udang saya belum pernah nyoba ya, tapi kelak akan dicoba. Nah itu, keistimewaannya kenapa malam? Karena ikan ini kan hewan nokturnal ya. Nah spesialnya dari ikan ini itu biasanya
tempatnya jelas wingit, tidak pernah dikunjungi orang. Kayak nek rame ikane mlayu. Iya loh. Loh, ini nek lu sekarang di mall mancing ikan. Tapi pernah loh, ini saya cerita. Oke. Di tengah alun-alun pas ada pasar malam. Nah, iya. Anak saya tuh mancing ikan. Wah, ikan. Wah, apa tenan kan warna-warni. Terus nganggo lagu. Konco saja. Gimana dia yang tempat yang wingit tempatnya itu lain dari yang lain. Tapi bukan berarti di tempat yang lain itu tidak ada, tidak. Ya. Tapi biasanya kalau kita mau tandus kah, ndak ada rambut-rambut kah atau lebih gelap. Iya. Kalau malam ya, lebih gelap. Malam gelap loh. Ya lebih gelap, kemudian lebih sibuk, ya temannya biasanya yang hewan-hewan berbisa itu. Ya betul, ular dan lain-lain ya. Mesti itu makanya kenapa tadi kita cerita kalau stylenya pemancing itu pakai sepatu boot gitu ya. Salah satunya itu. Tak tambahin lagi, tadi kan pakai tas pinggang. Itu tasnya itu terbuat dari ember set yang digabung, terus ada tutupnya yang namanya umplung. Kuwi tinggu gawa hasilnya nanti? Iya. Oke, dicantol itu. Tidak ada cemplung di atas. Kok optimis banget yo? Belum berburu aja wis nggo wadahe. Terus pokoknya niat pokoknya. Niat ya berarti kendelilen niat wae ngono. Wah. Positif. Apa ini pikiran positif apa ini? Berarti kita harus punya pikiran selalu positif gitu ya. Harus. Setelah itu penting seneng sih. Cocok. Terus yang wingit tadi itu saya tertarik itu nek wingit itu. Nah kalau kita ngomong yang beberapa teman saya juga punya kenalan itu tingkahnya aneh-aneh. Aneh-anehnya di mana? Walesan itu kalau dibanding dengan ikan yang lain itu khusus ya. Artinya di bawah itu ada namanya tunjung. Tunjung itu apa? Paku. Lincip kayak itu sing itu fungsinya untuk ditancapkan. Makanya kalau orang bule bilang, oh kamu itu pemancing malas ya? Iya. Karena nggak mau megangi ya. Jadi itu ditancap. Karena ini malam itu jelas gelap, kita nggak tahu kapan digondol. Iya. Karena kalau mancing sidat itu tidak cukup walesan satu, bisa 5. Ya. Nancapkannya jaraknya bisa 5 meter. Caranya kalau ketahuan itu di gondol gimana? Utul. Ada kelintingnya. Wah, ini penemuan terbaru ini. Jadi sing digawe kelinting ora mung kucing tok. Kelintingnya ditaruh di pucukan. Nah, ketika pucukan itu apa namanya walesan tadi bergoyang-goyang, bunyilah dia. Kelinting, kayak dipangan. Datang diambil. Sekarang kita bicara masalah yang wingit itu tadi, karena pasti sungai ini jarang disentuh orang, ya. Apalagi kalau pohon perdunya banyak, terus kemudian pohon bambunya padat, wis rimbun gitulah. Itu mau cahaya matahari aja tidak bisa masuk. Nah itu barang-barang yang sifatnya goib, ya lelembut nih orang Jawa bilang lembut. Senangnya seperti itu. Yang lembab-lembab itu dia senang. Namanya lelembut gitu ya. Ini ada suatu kisah nyata. Teman saya mancing, saya ikut saat itu juga, tapi saya tidak ada di lokasi karena saya milih beli Indomie. Karena tidak senang mancing, mengikut saja pengen gitu. Mancing versi lain. Nah versi lain, tapi saya menangkap dari wingitnya itu, karena dia selalu bercerita. Neng kono kae ono glundung pringis. Wah, jangan tertarik toh. Glundung kok pringis ki piye gitu loh. Ya toh, glundung pringis. Glundung pringis. Wis glundung karo mringis.